Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mahardika di acara Imaji Inspirasi Masyarakat Jogja Istimewa. Kali ini saya berada di kediaman Bapak Tasbir. Beliau adalah penggiat pariwisata nasional yang dulunya di Kementerian Pariwisata dan di Dinas Pariwisata Yogyakarta. Tentu ada banyak pengalaman yang bisa dibagikan oleh beliau terhadap dunia pariwisata kita saat ini. Selamat siang Pak Tasbir. Selamat siang, Apa Mas kabar, Jimmy? Pak? Baik, alhamdulillah. Selamat Ya. untuk Imaji. Ya, salam. Terima Terima kasih. kasih. Begini Pak, saat ini pariwisata adalah poin penting ya Pak ya untuk menggerakkan ekonomi, terutama di Yogyakarta Pak. Ya. Bagaimana pengalaman Bapak melihat situasi pariwisata pada saat Bapak mengemban tugas di Dinas Pariwisata Pak? Ya, kalau pengalaman masa lalu memang saat-saatnya pariwisata kita bergerak dengan cepat ya, baik Wisman maupun Wisnus. Waktu saya di Jogja belum ada pandemi ya, terus pertumbuhan pariwisata begitu cepat, bahkan pernah kita membuka penerbangan langsung 3 ya, Air Asia, Malaysian Itu Airlines. tahun berapa tuh Pak? Tahun 2008 ya. 2008. Ya, 2008 kita pertama membuka penerbangan langsung Jogja Singapura, Jogja Kuala Lumpur, Air Asia, Garuda, Malaysian Airlines ya. Jadi memang luar biasa waktu itu pertumbuhannya. Kemudian ya tentu saja sekarang kita melihat sesuatu yang yang sangat menekan pariwisata. Sekarang kita memasuki era yang sangat berbeda, yang tidak pernah kita ramalkan sebelumnya, yaitu yang namanya pandemi ini. Yang sudah hampir lebih dari 2 tahun ini ya, Pak. 2 dan tahun ini berlalu. sebetulnya kan masalah dunia ini. Ya, negara-negara di dunia juga kena, dan dunia mengatakan ini adalah extraordinary crisis. Jadi krisis yang luar biasa yang seumur hidup manusia belum pernah mengalami ini. Kita belum pernah mengalami seumur hidup kemana-mana harus pakai masker, harus cuci tangan, jaga jarak. Baru inilah seumur manusia sekarang ini. Jadi ini benar-benar luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mencoba mengatasinya dengan cara yang luar biasa juga, sehingga terjadi perubahan-perubahan dari sikap perilaku kita sekarang ini. Jadi setelah 2 tahun, hampir 2 tahun ya, nampaknya sekarang masyarakat sudah terbiasa dengan pola dengan perilaku yang baru ya. Saya menyebut new habit yang baru. Habit baru itu apa ya? Bermasker, menjaga jarak, cuci tangan, itu habit baru. Tentunya ini untuk dunia pariwisata beradaptasi tentang hal ini untuk awalnya mungkin berat sekali kan Pak, karena pariwisata itu identik dengan sebuah kerumunan, ya kan, pariwisata sosial, sosial, apalagi Yogyakarta titik fokus pariwisata ada di budaya kan Pak. Ya, betul. Mengunjungi, terutama juga ada penyekatan atau segala. Ya, betul, saya sepakat itu bahwa yang paling berat pukulan, karena memang pariwisata ini kan perjalanan, ya, perjalanan manusia ke tempat lain untuk berwisata. Kemudian di tempat wisata dia akan mengunjungi spot-spot wisata, akan menikmati peristiwa-peristiwa budaya, kesenian dan sebagainya, di mana-mana kan biasa kita berkumpul dan sebagainya kan. Jadi inilah restriksi atau pembatasan harus dilakukan sekarang. Tapi lama-lama masyarakat juga nampaknya sudah mulai bisa beradaptasi dan sudah mulai mengadakan kegiatan, tapi dengan keterbatasan sudah. Mudah-mudahan kita berharap ya ini bisa berakhir dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebenarnya komponen penting dari pariwisata itu apa aja Pak? Pariwisata itu kan selain itu tadi Pak ya, protokol kesehatan itu. Ya, pariwisata itu intinya kan adalah perjalanan manusia. Perjalanan manusia. Ya, perjalanan ya. Jadi perjalanan dari satu tempat ke tempat lain.
ya, dengan berbagai macam motivasi ya. Tapi terlepas dari motivasi, kita tidak bahas motivasinya. Yang jelas orang berpindah dari tempat dia tinggal ke tempat lain ya, dengan jarak tertentu gitu kan, berwisata. Itu yang intinya satu. Yang pertama, itu pariwisata intinya adalah perjalanan. Yang kedua, intinya pariwisata khusus untuk Indonesia ini memang ada beda-beda juga dengan negara lain. Pariwisata itu adalah Jogja berbeda, Indonesia berbeda. Iya, berbeda sedikit. Ada negara-negara lain, mungkin negara Eropa beda dengan kita, negara-negara lain beda dengan kita. Jadi kalau di Indonesia itu pariwisata itu basisnya masyarakat. Jadi namanya community base. Nah itu tadi. Kalau di Jepang, di Belanda, di Amerika nggak ada community base. Yang ada cuma di Indonesia. Jadi dikelola masyarakat ya, pariwisata yang dikelola masyarakat, yang diinisiasi masyarakat. Karena memang basis pariwisata kita alam dan budaya. Nah alam dan budaya ini begitu kita menikmati alam dan budaya, seperti tadi nonton tarian, nonton ini, kemudian alam. Pasti ketemu dengan masyarakat, baik di kota maupun pedesaan. Dan juga pemerintah Indonesia sudah bersepakat bahwa pariwisata salah satu pendukung penggerak ekonomi rakyat. Nah, jadi kita bersatu dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu antara tamu yang datang dengan masyarakat yang menerima tamu ini mesti nyambung. Makanya urusan terbesar di pariwisata ini adalah mempersiapkan masyarakatnya. Kalau Tuhan sudah istilahnya sadar wisata itu Pak ya? Salah satu bagian kecilnya itu. Jadi Tuhan sudah memberikan alam, pantai yang bagus, gunung yang bagus dan sebagainya, udara yang sejuk, itu kan sudah tinggal kita nikmati. Tapi kalau masyarakatnya tidak siap. Nah kalau saya bicara masyarakat, manusia di situ mulai dari pejabatnya sampai industri pariwisata, orang di lokasi itu, masyarakat biasa. Jadi makanya yang kita bilang community base itu masyarakat secara umum. Jadi ada di situ semua. Jadi bagaimana komitmen dari pemerintah lokal, pemerintah dari atas sampai ke bawah, dari provinsi sampai ke Pak RT, bagaimana masyarakatnya. Biarpun tempatnya bagus, tapi masyarakat tidak menerima tamu dengan baik, ya kan, tidak melayani dengan baik, ya nggak sampai apa yang kita inginkan gitu. Sehingga kalau itu tidak terjadi, isinya cuma komplain-komplain aja. Oh, di sana saya parkir ditarikin 50.000. Ah, itu karena masyarakatnya belum siap. Padahal basisnya pariwisata Indonesia itu di masyarakat. Tapi kenapa masyarakatnya tidak memberi pelayanan yang baik? Ah, berarti ada sesuatu. Mungkin mikirnya belum sampai, ilmunya belum nyampe. Atau untuk mencari keuntungan sesaat. Ya, memanfaatkan. jadi itu istilahnya PR kita semua lah. Nah, jadi yang saya ingin katakan dua itu yang paling penting. Jadi intinya pariwisata itu adalah pergerakan manusia, kemudian manusia yang menjadi destinasi tempat wisatawan datang gitu. Jadi justru manusianya yang jadi manusia yang dulu, datang sama manusia yang menghuni di situ itu mesti nyambung, betul. yang datang nggak komplain, nggak nyaman gitu Pak. Nyaman, kira-kira gitu. Jadi karena kalau alam aja orang bisa sekali datang udah bosan. Betul. Tapi kalau kita disambut dengan baik, kita akan berkali-kali datang. Jadi itulah undang-undang pariwisata menekankan bahwa pariwisata di Indonesia adalah community base. Jadi basisnya masyarakat. Nah Pak, kita ngomong Jogja nih Pak. Nah, Jogja itu yang menarik kan dari dulu pariwisata itu identik dengan Malioboro Pak. Nah itu bisa diceritakan Pak, menurut pengetahuan Pak Tasbir, sejak kapan Pak Malioboro itu menjadi ikonik seperti itu, yang dengan sejarah PKL-nya itu Pak? Ya, jadi kalau bicara Malioboro, saya kebetulan 12 tahun berkantor di Malioboro. Oh ya, waktu itu kantornya di Dinas Pariwisata masih di Malioboro. Provinsi DIY. Yang sekarang kantor saya sudah dibongkar 2 tahun lalu, kemudian sekarang jadi tempat PKL itu. Jadi Malioboro ini memang selalu membanggakan kita, membanggakan Indonesia, karena satu-satunya jalan di Indonesia itu yang orang kepingin foto cuma di Malioboro. Oh gitu. Jadi orang
Kalau udah foto di Itu Malioboro, pelang namanya ya tuh papan satu. ya. Jadi kalau di kawasan ini cuma dua orang, papan nama Malioboro sama mungkin Orchard Road di Singapura. Ya, Kalau oke. udah ke Singapura foto di Orchard udah. Nah, kalau udah ke Jogja foto di Malioboro udah Sah, sah. ya. Tapi nggak ada kota lain yang nilai jual papan namanya itu seperti Malioboro. Jadi Malioboro memang sejak zaman Belanda sudah terkenal ya, sudah lama, sudah dipromosikan oleh orang-orang asing juga. Jadi Malioboro ini kan pusat budaya juga. Dan Malioboro ini kan garis imajiner yang menghubungkan dari pantai selatan, Sumbu filosofis itu ya. ya, sumbu filosofi pantai selatan, kemudian Pandang Menjangan itu. ya Kerapia. Kerapia, Keraton, kemudian Malioboro, Tugu Palputih sampai ke Merapi. Merapi. Nah, jadi Malioboro ini benar-benar bagian di sumbu filosofi itu ya. Jadi artinya Malioboro ini sangat terkenal ya, sangat terkenal dan belum sah kalau ke Jogja belum ke Malioboro. Jadi ini satu-satunya jalan yang sangat terkenal, kita bangga. Kemudian dalam perkembangannya terjadi ada banyak pengusaha-pengusaha tadi PKL ya. Nah, kalau cerita soal PKL ini memang Sejarahnya bagaimana? dan dulu Malioboro itu juga kan terkenal sebagai pusat orang-orang Jogja berkesenian ya, budayawan lain di situ pada waktu ya. itu sastra berkembang besar di situ. Sastrawan, baca Umbulandu, puisi, seperti Umbulandu, itu. MH. ada MH, ada Umbulandu di situ kan. Jadi itu juga membuat nama Malioboro, sampai ada lagu kan dibikin nyanyian nama judul Malioboro, karena sangat terkenal Malioboro. Nah, memang waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini memberi perhatian lah kepada katakanlah mbok-mbok yang jual gudeg ya. Orang kecil yang jual makanan-makanan kecil diberilah kesempatan untuk menjajakan makanannya di trotoar Malioboro. Hanya untuk orang kecil basisnya. Ya, padahal. Tapi mungkin perkembangan lama-lama menjadi membesar, tidak hanya di trotoar, tapi malah masuk sudah melebar kemana-mana. Mungkin juga sudah pengusaha besar, bukan lagi dalam tanda petik orang kecil. Ya sudah, ya akhirnya terjadilah begitu ruwetnya Malioboro, mungkin katakanlah 10-20 tahun terakhir ini. Dan saya berkantor di Malioboro dan kami juga mengelola TIC ya, Tourist Information Center di Malioboro yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Itu banyak sekali, udah ratusan mungkin komplain orang tamu wisatawan asing maupun domestik tentang Malioboro, kesemrautan Malioboro, jadi sekarang ini kita senang ya. Ada momentum baru, Bapak Gubernur juga dalam statement beliau beberapa waktu lalu mengatakan sudah 18 tahun saya menunggu ini. Jadi memang harapan kita semua bahwa Jogja yang berbudaya. Makanya saya bilang dengan penataan ini kita bisa melihat prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, ada kebersihan di situ, ya kan, kemanusiaan yang lebih baik. Jadi menata lah. Jadi kita nggak kalah lah dengan negara-negara lain, tetangga-tetangga kita yang PKL-nya rapi, di dalam gedung rapi gitu ya. Kalau kita lihat di negara-negara tetangga, semua PKL itu rapi di dalam gedung ya. Ya tidak dibilang PKL, PKL kaki lima. Ini bukan kaki lima, tapi dikelompokkan itu. Jadi ini ya kita bersyukur ya teman-teman PKL juga kesadarannya juga cukup tinggi untuk Jogja yang berbudaya, yang istimewa, dan bahkan sebentar lagi akan dinilai oleh UNESCO ya. UNESCO akan itu oleh UNESCO. Seperti apa tuh Pak untuk UNESCO untuk kawasan heritage ya, mau diajukan untuk kawasan heritage. Artinya ini semua menjadi satu momentum, dan kunci di keberhasilan ini semua adalah yang kita senang, terjadi kolaborasi yang sangat bagus antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota. Karena Malioboro ini kan kewenangannya ada di 2 provinsi dan kota juga. Dan juga kerelaan para PKL untuk menyadari demi kemajuan bersama. Ya, teman-teman PKL semua patuh. Ya inilah keistimewaan Jogja. Keistimewaan Jogja ya kan, kita tunjukkan. Ya tentu saja belum sempurna ya. Tapi paling tidak kan sampai jalan pemerintah, kita berharap pemerintah bisa terus memperbaiki fasilitas dan lain sebagainya.
Tapi tertib ini tadi pagi kita sudah lihat berita-berita di berbagai media, orang senang sekarang Malioboro, orang-orang tua pun bisa berjalan enak kan, dulu kan nggak bisa gini kan. Oke lah, ini artinya ke depan kita mulai dengan era baru, ada kawasan tempat orang berbelanja, hanya di situ semua ada. Kalau dulu kan jalan jauh itu, sepanjang itu kan. Kan. Sekarang sudah dikumpulkan, jadi ada dua tempat sudah ada tempat. Jadi ya paling enggak ini merupakan wajah baru lah Jogja ke depan lebih baik. Saya kira itu. Untuk pariwisata Jogja ke depan, untuk adaptasi Pak Tasbir, ini kan kita sudah melakukan namanya new normal ini Pak ya, new habit yang Pak Tasbir bilang tadi. Ini kira-kira untuk penggiat pariwisata menyikapi hal ini bagaimana Pak? Ada ide-ide Pak? Ya memang untuk teman-teman pariwisata. Ya teman-teman pariwisata bergerak terus ini Jogja dengan new habit ya. Ya saya sengaja pakai istilah new habit karena kita perbaiki habit kita, kebiasaan kita. Ya kita sih normal aja sebetulnya. Tapi kebiasaan kita, kebiasaan baru dengan new habit itu adalah ya bermasker, cuci tangan dan sebagainya. Oke. Ya new habit ini memang teman-teman di pelaku pariwisata juga melihat bahwa Jogja ini akan cepat pertumbuhannya kalau kondisi pandemi ini normal, mungkin menurun dan sebagainya. Sekarang saja setiap weekend itu hotel-hotel sudah full ya. Sudah full ya kan. Itu dari lokal Pak ya. Maksudnya ya lokal ya. Sekarang semua orang bicara lokal karena border kan masih ditutup ya. Jadi penerbangan internasional pun orang asing yang masuk hanya orang-orang asing yang dengan tugas keperluan tertentu, tapi yang untuk wisatawan secara umum kan belum. Dan mereka juga mungkin belum berani juga, karena memang kepercayaan orang luar negeri terhadap Indonesia pun harus kita tingkatkan terus. Makanya jangan banyak kasus-kasus di Indonesia, misalnya ada antigen ilegal atau itu makin banyak berita-berita tentang itu, makin merendahkan kepercayaan orang luar negeri terhadap kita. Kan ada tuh tempat-tempat yang bisa nembak gitu kan. Itu jangan. Kalau kita bisa menekan itu, kita tertib itu. Kalau itu masih belum, biarpun penerbangan dibuka, nggak ada yang berani ke sini, sama aja. Jadi kembali ke sini, teman-teman Jogja itu sudah mulailah. Artinya 1-2 Jogja ini diuntungkan ya, orang-orang Jakarta masuk gitu kan. Walaupun sekarang meeting-meeting di Jakarta juga sudah mulai, walaupun banyak jalan darat gitu kan. Nah, kalau jalan darat memang relatif lebih mudah. Ya, tapi pebisnis rental nggak dapat apa-apa kan, karena buat bisnis gitu. Nah, jadi ada juga ada. Tapi terus kita berupaya terus untuk mempromosikan gitu. Ya, pokoknya tidak boleh diam lah. Begini Pak, jadi kalau melihat dari potensi wisatawan lokal itu sebenarnya cukup besar ya. Besar. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya kalau tidak ada Wisman untuk sementara belum bisa masuk, menggarap wisatawan lokal itu sebenarnya sudah cukup. Loh kalau Jogja pastilah Wisman itu kan kita harusnya domestik karena orang Indonesia kan penduduknya besar. Kita diuntungkan, kita kan bukan seperti Singapura. Singapura negara kecil, dia nggak ada penduduk yang berjalan. Nah kalau kita Indonesia kan luas sekali. Orang Medan ke sini, orang mana penerbangan masih jalan, orang Sumatera, orang Kalimantan dan sebagainya. Orang Jawa sendiri yang yang puluhan juta ini kan perjalanannya juga luar biasa, ya kan? Jadi dari MICE, dari meeting-meeting, dari corporate, dari pemerintah itu juga banyak sekali tuh pertemuan-pertemuan itu. Jadi saya pikir kalau di Jawa itu relatif agak cepat lah. Jadi apalagi Jogja. Tapi memang pandemi ini enggak boleh kita sepelekan, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh toleransi. Ini karena risikonya tinggi. Jadi tetap harus diawasi, makanya itu juga menjadi penyebab dan tugas utama kita, semua orang Jogja harus menjaga itu. Ya, omong-omong tentang kesehatan dan keamanan, ini bisa kita lanjutkan lagi nih Pak pembicaraannya. Tapi sampai sini dulu pemirsa. Sampai jumpa di acara Imaji selanjutnya bersama saya Jimmy Mardika. Kita nanti akan lanjut di episode selanjutnya tentang berbincang tentang pariwisata bersama Pak Tasbir.